uang sedikit, anak-anak saya ajak ke Gedong Songo biar senang, biar itu ada terpacu untuk senang besok nari lagi. Baik, kembali ke Arnis Channel. Saat ini kami kedatangan seorang koreografer. Ya. Di samping diri saya adalah Ibu Nuning. Beliau meski bukan jebolan dari sebuah perguruan tinggi seni, namun juga bisa melahirkan kreasi-kreasi dalam gerakan tari, ya, bukan hanya tari kreasi, namun juga mengembangkan tari yang bernafaskan tari Jawa. Untuk lebih jauh, pemirsa, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu atau Mbak Nuning atau nggih. Selamat sore Mbak Nuning. Mbak Nuning, bisa dijelaskan Mbak, ini jenengan kan nggak punya basic dari koreo, ini kok bisa mumpuni, ini seperti apa nih Mbak? Monggo. Berawal dari dulu nenek saya, mbah saya itu suka sekali sama itu, setiap hari kita belajar sinar. Oh, ada. Ya, sekolahnya yang berbau Jawa-Jawa itu, jadi nggak tahu saya kok jadi itu loh, kalau dengar lagu Jawa itu suka Terpanggil gitu. terpanggil gitu. Kalau ada musik-musik kadang-kadang pikiran saya itu bergerak, oh gini gerakannya, gini gitu. Diam gitu. Nah, untuk menciptakan sebuah gerakan ini Anda perlu waktu berapa lama juga? Atau mungkin Anda harus menciptakan imajinasi dulu nih. Oh, kalau irama begini, gerakannya begini, itu perlu waktu enggak ya, Pak? Iya, perlu waktu, Pak. Iya. Terus kemudian dalam pengalaman Anda ini, untuk katakanlah pentas gitu ya, ini sudah kemana saja, Pak? Pentas itu kalau anak-anak kadang, untuk anak saya sendiri ya saya latih berhubung di itu sekolah, untuk lomba anak SD, terus untuk lomba karnaval, terus lomba kegiatan di dusun Pulau. Kenapa ketika itu Anda kok nggak ngambil, kalau memang sudah ada trah atau keterpanggilan jiwa seni, ketika itu Anda nggak terbersit nggak? Wah, aku setelah ini mau kuliah ngambil jurusan seni misalkan, Anda nggak terbersit seperti itu? Dulu waktu SD, Pak, ibu saya itu sering jadikan saya nanti kalau udah SMP harus ke isi Solo, tapi berhubung keterbatasan ekonomi mampunya rumah sekolah ya. Terus kalau boleh saya tahu, mungkin tarian apa yang pernah Anda lintaskan? Tarian-tarian seperti khususnya tari Jawa, seperti tari merak, tari gambyong, tari kreasi-kreasi Jawa yang anak-anak kecil itu juga banyak. Jadi untuk kembali ke kreasi Jawa ini, kalau saya boleh mengatakan itu pakem ya? Iya. Pakem ya? Iya. Seperti Saya itu. lebih cenderungnya jiwa saya lebih ke situ. Ke sana ya? Iya. Kenapa? Ya nggak tahu, mungkin udah keturunan darah mungkin. Bapak saya dulu juga ikut seni ketoprak, jadi royal. Jadi memang sudah ada darah seni gitu loh. Terus sekarang Anda sih juga mungkin punya seperti padepokan atau sanggar tari nggak? Kan saya ikut pindah ke Banyu tuh baru beberapa tahun ya Pak Nggih. Terus kalau di sini memang seninya itu maju. Kalau saya dulu kan tinggalnya di Suruh Salatiga, nggak terlalu itu seninya nggak terlalu menonjol gitu loh, maksudnya ya sama baiknya. Kalau di sini menonjol, sering ada lomba-lomba lah. Baru di sini tuh saya suka ngelatih anak saya, keponakan, tetangga-tetangga gitu. Itu supaya taris ya Solo atau kolosal pernah gitu? Kolosal pernah. Kolosal juga pernah, waktu itu dapat juara 3 pas karnaval di sini, kecamatan Banyu sini ya. Terus kemudian tata busananya ini sekarang Tata gimana? busananya untuk itu Pak, saya alhamdulillah punya kenalan yang baik itu. Dia itu juga punya itu Pak, sewa dekor itu, tapi udah nggak terlalu laku gitu. Jadi saya berteman lama sama dia, apa yang saya butuhkan itu ya gitu, mau kas berapa bisa gitu, terserah sama pun saya gitu ya. Nah sekarang misalkan mungkin ada warga masyarakat yang mungkin tertarik, anak-anak atau mungkin orang tua yang mendorong anaknya untuk ikut berlatih,
ini gimana Bu untuk ke penjenengan kalian punya sanggar ini? Iya. Atau mungkin harus ada agenda per hari apa, atau mungkin yang saya lagi tiap anak dijadwalkan hari dan jam, bahkan berikut sampai ke mungkin ada iuran atau gimana, sudah ada tertata ke situ? Ini baru rencana Pak. Tapi kan melihat ekonomi di kampung saya yang itu menengah ke bawah gitu ya, saya nggak terlalu banyak menuntut gitu loh. Kalau bisa ya setiap berangkat itu 2.000 apa gimana gitu loh. Tapi untuk akhir-akhir ini belakangan ini saya kok agak banyak kegiatan. Jadi ya tiap hari anak-anak Mbak Neng latihan koran, tapi saya tuh bapak saya lagi sakit, terus saya lagi sakit, terus saya fokus dulu gitu. Ya. Tapi tetap tarik terus ya, lanjutkan ya. Tetap, alhamdulillah. Kalau kembali saya tertarik Anda ini untuk menguri-uri budaya Jawa dengan tari klasik ya, Jawa ya. Nah ini tingkat katakanlah animo masyarakat itu gimana Mbak kalau tari Jawa? Ya suka Pak. Waktu itu dibanding dengan tari yang sekarang dance ya. gitu loh. Dance itu ya kayak gimana ya, kalau tari Jawa itu lebih apa ya, menggetarkan jiwa menurut saya itu. Dari gamelannya itu kan jadi ada semacam greget gitu ya. Greget. Sebenarnya kalau di kampung saya itu masih kental gitu jiwanya. Anak-anak pun gimana gitu loh, antusias itu loh Pak anak-anak. Tapi ya berhubung karena dana itu mungkin karena ya keterbatasan dana ya, saya pun cuma bisa kadang-kadang kalau ada yang ngasih, kemarin kan saya tampil terus Pak Lurah ngasih apresiasi, dikasih uang sedikit, anak-anak saya ajak ke Gedong Songo biar senang, biar itu ada terpacu untuk senang besok nari lagi. Sementara ini Anda punya anak didik? Iya, sekitar 20. Cukup banyak ya, dari berbagai kelas ya. Ada mungkin anak SD, SMP gitu nih, putra putri, SD, anak TK. Atau mungkin Anda punya terobosan untuk ngajar misalkan apa ya, eskul di sekolah-sekolah misalkan, kan mesti dibutuhkan untuk tari Jawa ini. Iya, tapi untuk sementara ini kok belum mengetahui, mungkin karena baru beberapa lama itu, maksudnya baru mungkin saya berkiprah di sini gitu Pak. Iya. Tapi tetap Anda walaupun baru tetap ada ada niatan untuk mendalami, untuk mengembangkan gitu. Nah, terus kemudian kalau ini Mbak, kalau misalkan ada warga masyarakat ini yang ingin bergabung atau minta ajaran dari panjenengan, alamatnya di mana nih Mbak? Alamatnya di Demaan. Di Demaan, iya. RT 4 RW 11. RT 4 RW 11 Dusun Demaan, Desa Banyu Biru, Kelurahan Banyu Biru, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Nah Mbak, ini yang terakhir, harapan Anda itu seperti apa sih? Misalkan kalau seni ya, seni itu sebetulnya apa sih Mbak arti daripada seni itu? Apalagi antara ritme, gerakan dan irama itu menyatu. Menurut saya seni itu audio juga bisa, visual juga bisa gitu. Pokoknya seni itu yang membuat hati kita bahagia menurut saya. Mendengarnya membuat hati kita damai, bahagia menurut saya. Jadi dengan seni itu akan membuat Anda bahagia. Ya, dari keluarga mendukung? Senang sekali. Baik, Mbak Nuning, selamat sore, sampai jumpa. Demikian tadi pemirsa, sekilas kami dengan Mbak Nuning, ada seorang koreografer yang memang walaupun backgroundnya ini juga otodidak ya, tapi luar biasa sekali. Terima kasih, sampai jumpa di artis channel berikutnya.